Oke. Nah, tadi kita udah banyak belajar sebelumnya tentang komponen vektor, vektor satuan, terus apalagi menjumlahkan vektor dengan secara geometri bagaimana, memproyeksikan vektor, teman-teman juga udah belajar. Nah, sekarang kita kaitkan nih sama materi kita yang kinematika sebelumnya. Kita tahu kalau misalkan kemarin kita bahas kalau besaran vektor tuh yang masuk ke dalam besaran vektor tuh apa aja sih? Ada posisi, ya. Terus apa lagi? Sorry, miring. Terus apa lagi? Perpindahan, ya. Terus apa lagi? Kecepatan, baik itu kecepatan rata-rata, average, sama kecepatan sesaat, ya, sama percepatan. Begitupun percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, ya. Keempat besaran ini adalah besaran vektor yang sudah kita pelajari pada kinematika sebelumnya. Nah, sekarang kita akan kaitkan nih apa yang sudah kita pelajari tentang vektor dengan besaran-besaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu tentang posisi. Satu cara yang umum dilakukan untuk menentukan posisi sebuah partikel atau objek atau benda apapun itu adalah dengan menggunakan vektor posisi, ya. Kemarin kita simbolinnya pakai apa? S, ya. Boleh pakai S, boleh pakai R, ya. Nah, jadi vektor posisi ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah benda, sebuah objek atau sebuah partikel yang disimbolkan dengan R. Boleh S, boleh R, ya. Nah, jadi vektor posisi ini adalah sebuah vektor yang merupakan perpanjangan dari sebuah titik referensi. Biasanya itu adalah titik asal, titik referensi titik acuan yang kita pakai menuju suatu partikel gitu, sebuah objek gitu, ya. Dalam notasi vektor satuan biasanya vektor posisi ini direpresentasikan dalam sebuah notasi vektor satuan. Ya, jadi kita bisa tulis R ini dengan XI ditambah YC. Kalau ada sumbu Z berarti ZK. Gini, ya, dimana XI, YJ, dan ZK ini adalah komponen vektor R dan koefisien X, Y, dan Z ini adalah skalarnya, nilai besarnya gitu, ya. Jadi sama kayak tadi, kayak yang sebelumnya ini, ya enggak? Intinya saat kita menggambarkan sebuah vektor melalui vektor satuan, itu di situ kita akan tahu arahnya seperti apa, lokasinya di mana gitu. Jadi misalkan nih ya, ada vektor R, dia dituliskan dalam negatif 3 meter, I ditambah 2 meter J, ya. I dan J di sini sebagai vektor satuan di sini hanya menentukan arahnya saja. Yang besarnya kita lihat dari koefisiennya di sini. M di sini meter ya maksudnya. Mau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ditulis juga boleh. Kalau nggak ditulis di depan gini biasanya ditulis di belakang. Gitu. Sorry. Ya, berarti gambarnya gimana? Ya udah, ini negatif 3 meter, 1, 2, 3 sama 2 meter, 1, 2, anggaplah ini 1 meter ya. Jadi 3 meter itu ini, ya kita gambar dulu pakai yang hijau, ya, sama 2 meter ke J.
Nah, inilah vektor R-nya. Ya. Nah, inilah vektor posisi dari vektor R. Gitu ya. Jadi, kita bisa tahu bahwa koordinatnya ini ada di negatif 3, lokasi objeknya ini ada di negatif 3,2 ya, di sepanjang arah sumbu X. Posisi benda itu terletak di 3 meter dari titik asal dan dalam arahnya berarti negatif I. Di sepanjang sumbu Y, benda ini terletak di 2 meter dari titik asal dan dalam arahnya di sini kita bisa lihat bahwa dia ini positif J gitu. Jadi I dan J, K ini hanya menentukan arahnya saja. Nah, ketika suatu partikel atau benda atau objek tersebut bergerak, maka vektor posisinya akan berubah sedemikian rupa sehingga vektornya juga akan berubah dari titik asalnya, dari posisi awalnya. Nah, jadi kita bisa dapat kalau objeknya bergerak pasti ada perubahan posisi. Kalau ada perubahan posisi di situ berarti akan ada yang namanya perpindahan. Nah, kalau ada perpindahan berarti ada perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Biasanya kita tulis apa nih? Delta R ya. Posisi akhir dikurangi posisi awal ya. Kalau misalkan R-nya ini kita nyatakan dalam vektor satuan, misalkan ya tadi R1-nya misalkan kita tulis jadi Rx I ditambah Ry J ya. Kalau R2-nya itu tadi ini bukan Rx, R1 R2 ini berarti ini R1 juga deng, sorry ini R2I ditambah R2J, maka dalam mencari nilai perpindahannya kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan ini R1I ditambah R1J ya ditambah dikurang R2I ya ditambah R2J. Nah, maka di sini kita kumpulin yang sama-samanya, yang I dikumpulkan dengan yang I, yang J dikumpulkan dengan yang J. Jadi R1I dikurangi R2J, R2I, ya, ini saya kasih warna berbeda, ditambah R1J, ya, dikurang R2J. Oh ini bukan R2. Sebentar. Ini X ya. Ini kan komponen X. Maaf saya kurang fokus. Ya udah hapus aja semuanya. Jadi kan ini X1 maksudnya. X1I ditambah Y2J. Nah, ini X2I ditambah Y2J. Nah, berarti kita bisa dapat di sini mencari perpindahannya berarti X2I ditambah Y2J dikurang X1I ditambah Y2J. Nah, berarti kita kumpulkan yang II-nya. X2
I dikurangi X1I ya, ditambah Y2J dikurang ini bukan Y2, Y1 teman-teman. Y1J dikurangi Y2J. Nah, ini ya. Atau kita bisa ubah jadi X2 dikurangi X1I ditambah Y2 dikurangi Y2J. Nah, begini ya. Ini mencari perpindahan dari sebuah vektor posisi yang direpresentasikan berdasarkan notasi vektor satuan. Gitu ya.